Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan tidak pernah menolakmu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya atas kehidupan kami. Kami percaya dan berterima kasih bahwa Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Engkau tidak pernah menolak kami. Kalau hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan hidup kami, serta memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus tidak pernah menolakmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang beranggapan bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia, bahwa Tuhan menolak dia hanya karena dosa yang menurut dia itu sangat besar. Menurut dia pelanggarannya sangat besar. Sehingga berapa sering saya mendengar orang berkata, "Pak Pendeta, aku sudah gak layak di hadapan Tuhan. Pak Pendeta, aku ini tidak pantas. Dosaku terlalu besar." Nah, berapa banyak orang melakukan itu? Dan saya gak tahu saudara, apakah saudara sedang ada di posisi itu? Saudara berkata, aku gak layak, aku gak pantas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan tidak pernah menolakmu. Dia mengasihi engkau. Ada satu cerita yang begitu powerful Alkitab beritahu sama kita. Dan ini menjadi sebuah remah di dalam kehidupan kita. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat 48. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-48. Dengan perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar,
maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa perempuan ini di kota itu terkenal sebagai seorang berdosa. Artinya saudara, hampir semua orang di kota itu mengetahui bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Pertanyaan saya saudara, apakah Yesus menolak perempuan ini ketika perempuan ini kemudian meminyaki kakinya, membasahi kakinya, terus kemudian mencium kakinya? Apakah kemudian Yesus menolak dia? Padahal dia terkenal orang yang berdosa di kota itu. Kemudian saudara, apakah kemudian Yesus menghindar? Ada kabar baik saudara. Yesus menerima dengan sangat baik perempuan ini. Dia tidak menolaknya. Kalau kita perhatikan, orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudaraku, berapa banyak manusia seperti orang Farisi ini, karena tahu orang itu berdosa, dihindari, dijauhi, ditolak. Takut apa kata orang, takut apa pandangan orang. Tapi berbeda dengan Yesus yang kita sembah, Yesus yang adalah kasih, berbeda dengan dia. Dia datang, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang benar. Dia datang untuk orang-orang berdosa, orang-orang yang merasa tertolak, orang yang merasa hina. Dia datang untuk mereka supaya mereka diselamatkan, supaya mereka dipulihkan, supaya hidup mereka dipakai serta diberkati oleh Tuhan. Kabar baik untuk saudara, dengarkan baik. Sebagaimana Tuhan Yesus tidak menolak perempuan berdosa ini, demikian pula saudaraku, engkau tidak pernah ditolak oleh Tuhan Yesus. Kembalilah ke Tuhan, carilah Tuhan, berserulah kepadanya. Sesungguhnya dia tidak pernah menolakmu. Sesungguhnya dia sudah lama menunggu engkau untuk engkau kembali dipulihkan, kembali dipakainya, kembali diberkatinya. Tetap semangat, percayalah engkau begitu dicintai oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah, kasih setia Tuhan, cintamu yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami tidak ditolak oleh Engkau. Kami diterima dengan baik oleh Engkau. Bahkan Engkau menunggu kami untuk kemudian kami kembali dan Engkau memulihkan kehidupan kami,
memakai kehidupan kami, serta memberkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan hidup kami ini dipakai Tuhan, jadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.